Halo Sobat Gamer semua, khususnya untuk S3 ya. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara memilih PS3 ya. Atau untuk bagi kalian semua, bagi teman-teman semua yang baru mau beli PS3, bingung milih PS3 gimana sih PS3 yang benar itu, cara ngeceknya itu gimana sih gitu. Nah, kali ini saya akan bagikan sedikit tips dari saya untuk memilih PS3 yang insya Allah awet untuk dipakai. Nah, oke, kita langsung aja ke PS-nya. Yang pertama-tama kita pastiin dulu instalasinya, kita nyalain, ya, kita konekin ke TV-nya. Kalau udah nyala, kita konekin sticknya. Oke, stick aman, berarti ini aman, bisa difungsiin tanpa kabel. Berarti yang pertama Bluetooth-nya udah aman ya, wireless Bluetooth-nya ini udah aman. Oke. Nah, terus yang pertama kita ke sistem setting dulu. Jadi ke sistem setting, ya sistem setting, kita pilih O atau X di sini untuk memilihnya. Kita cari di sini ada banyak, kita cari sistem informasi. Oke, sistem informasi kita klik. Nah, di sini ada sistem software. Nah, di sini software. Jadi sistem software ini ada dua versi untuk PS3, HFV dan CFV. Nah, ini yang perlu kita tahu. Yang pertama, ini sistem softwarenya ini, kalau nggak ini versi 487. Nah, untuk yang sekarang ini udah rilis ya 4.9, berarti ini masih lama. Biasanya kalau versi yang lama ini, kalau diaktifin handnya, diaktifasinya akan agak kenceng, tapi itu sebenarnya nggak ada masalah. Oke. Nah, di sini ada kedua, di sini ada free space. Nah, free space ini kapasitas harddisk penyimpanan. Jadi kita lihat kalau misalnya kapasitasnya yang gede, yang besar ini, di sini ada 1430 GB garis miring 149 GB. Jadi ini cara membacanya, total keseluruhan memorinya itu ada 160 GB. Ya. Terus sisanya itu ada 30 GB. Jadi ini udah kepakai sekitar 110-an GB. Ya, jadi untuk isi game, untuk install sistem itu sekitar ada 110-an GB. Nah, setelah kita sistem informasi, kita menuju cek suhu yang kedua. Nah, suhu dari PS3 ini berapa sih? Nah, suhu yang dianjurkan begitu kita nyalain itu suhunya di bawah 60 derajat Celcius temperaturnya. Jadi itu PS-nya udah aman untuk suhunya. Nah, kita langsung aja lihat untuk gimana cara cek suhu PS3 yang seri HFV. Karena beda seperti seri CFV dan HFV, untuk cara pengecekan suhunya itu berbeda. Nah, kalau untuk khususnya karena berhubung PS saya ini seri HFV, maka kita akan bahas yang HFV terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita aktifin handnya. Oke, kebetulan ini sudah aktif untuk handnya. Kita klik ini aja, kita klik O dan kita klik enter. Ini udah aktif untuk handnya. Nah, kita langsung kalau udah aktif, kita masuk ke MMCM. Oke, nah, kita masuk ke MMCM, kita pilih MMCM. Tunggu beberapa saat ya. Tunggu beberapa saat sampai kita muncul. Sampai muncul tampilannya seperti itu. Nah, setelah muncul, kita cari temperatur. Kita masuk ke setting ya. Nah, sebenarnya banyak banget tampilan dari awal screen itu bisa seperti ini, bisa kita seperti ini. Nah, ini teman-teman nggak usah bingung, nggak usah panik ya. Kita balikin, untuk balikinnya kita harus balik, kita antara R1 dan L2. Nah, ya nggak usah panik kalau tampilannya seperti ini. Tampilannya di tempat saya kok seperti ini, misalnya kok begitu dibuka seperti ini. Nah, teman-teman cukup tekan R1 atau L1 aja. Nah, dia akan tampil lagi seperti ini. Nah, kita cari tampilan yang seperti ini. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita pilih setting. Kita scroll ke bawah, kita cari temperatur ya. Temperatur. Kita cari temperatur. Temperatur data. Nah, di sini itu kita enablein. Kalau belum enable, kita enablein. Biasanya kalau misalnya dia disembunyikan itu di disable, maka dia nggak akan kelihatan temperaturnya. Nah, di temperatur ini kita enablein. Enable. Nah, di sini nih, di sini akan muncul
Nah, kalau yang PS3 ini CPU suhunya 56 derajat Celcius, RSX-nya 60 derajat Celcius. Jadi antara suhu CPU dan RSX kalau bisa itu balancing ya. Ya nggak jumping lah. Kalau jumping itu dalam arti kata CPU-nya 56, RSX-nya 70 itu baru jumping ya. Perbedaannya di atas 5 lah baru itu bisa dikatakan jumping. Setelah ini kita cek aman. Nah, untuk suhu temperaturnya itu berapa sih yang aman? Tuh, ada pertanyaannya gitu ya. Nah, kalau untuk suhu temperatur dari PS3 untuk yang aman begitu dinyalain itu dia suhunya di bawah 60 derajat Celcius. Semuanya, CPU-nya atau RSX-nya itu di bawah 60 derajat Celcius. Kalau udah 70 derajat Celcius begitu kita nyalain udah 70 atau dia mungkin 68, 65, berarti itu PS3 itu kemungkinan udah dia minta di servis itu mungkin dia perlu dibongkar ya, kita bongkar, kita bersihin semuanya, kita ganti pasta baru. Ibaratnya kalau motor itu kita ganti oli lah, kita ganti pasta baru. Dan itu pun kadang nggak bisa menjamin ya, untuk CPU dan RF-nya itu yang turun signifikan itu nggak akan menjamin ya, karena itu mungkin karakternya mesin itu sendiri. Nah itu aja. Nah kalau misalnya itu udah aman, untuk CPU-nya udah kita cek, oke ini CPU-nya bagus nih 57, RSX-nya 50 derajat. Oke, setelah kita cek, kita keluar. Oke, kita keluar. Nah, selanjutnya kita tes game. Nah, saran saya untuk pengetesan game itu kita tes grafik yang besar. Contoh untuk game recommended untuk tes PS3 itu seperti Need for Speed. Nah, itu gamenya lumayan besar grafiknya. Jadi kalau mungkin dipakai 15 menit atau 30 menit itu udah ketahuan PS3 itu kondisinya mesinnya gimana, suhunya signifikan naik atau enggak. So, kalau enggak GTA. Nah, untuk kalau main GTA itu jangan hanya lari-lari ya, kalau bisa mainnya balap-balap mobil gitu. Jadi mobilnya ditabrak-tabrakin aja terus biar ceker gitu, biar kejar polisi banyak, makin banyak mobil yang bergerak di situ grafiknya dia makin akan besar. Nah, itu aja, karena untuk pembeli PS3 itu nggak bisa dites hanya 5 menit atau 10 menit terus wah ini bagus nih kalian transaksi bayar. Nah kalau bisa kalian sebisa mungkin minta garansi, karena PS3 itu yaitu nggak bisa dites hanya 5 menit, 10 menit atau 4 jam. Minimal tes PS3 itu 5 jam. Nah, jadi kalian minta garansi ke teman kalian atau ke yang jual PS-nya, saya minta garansi ini minimal 1 hari. Begitu sampai kalian di tempat di rumah, kalian langsung tes geber dengan 5 jam atau 4 jam kalian main game itu. Nah kalau ada stuck itu, kalau stuck itu mungkin untuk pengguna baru, wah PS3 stuck aja dimatiin terus nyalain lagi bisa main lagi kok, itu nggak masalah. Itu sebenarnya fatal. PS3 kalau udah stuck itu fatal, walaupun dia main di 3 jam atau 4 jam terus stuck, itu berarti PS3 nya itu udah rusak gitu. Jadi kalian lebih baik tuker ya, kalian tukar, karena itu untuk servisnya untuk PS3 stuck itu mencapai mungkin di kisaran 600.000. itu harus ada di RSX, RSX-nya diganti dulu. Jadi mending kalian balikin aja PS3 nya daripada kalian ribet harus capek-capek udah keluarin duit terus kalian harus servis RSX ya. Pokoknya kalau PS3 stuck itu kemungkinan besarnya RSX, walaupun bisa yang lain ke harddisk, tapi kan juga biaya juga harus ganti harddisk. Nah jadi itu aja tips dari saya, semoga bermanfaat, semoga nggak kejebak lagi, karena banyak terus terang dan teman-teman yang datang ke tempat saya, Pak saya kejebak kemarin harus beli PS3. Nah semoga video ini bermanfaat, biar tidak ada lagi jebak-jebakan ya. Oke, salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kalian semua.